Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semua. Di sini ada kata menarik loh dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena pendidikan dapat mengubah dunia. Maka perkenalkan, saya Darius Budan Bewakafra dari SMP Negeri 1 Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum kimia 2 yang bertujukan percobaan campuran homogen dan campuran heterogen. Tujuan dari percobaan kali ini antaranya yaitu 1. Mengetahui campuran homogen dan campuran heterogen. Yang kedua, mengidentifikasi campuran homogen dan campuran heterogen. Ketiga, membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Alat dan bahan pada percobaan kali ini adalah alatnya yaitu 5 buah gelas kimia dan 1 buah pengaduk. Bahannya terdiri dari 5, yaitu 1. 35 gram NaCl, yang kedua 35 gram pasir, yang ketiga 35 gram gula, yang keempat 35 gram CaCO3, yang kelima 35 gram serbuk besi atau serbuk Fe. Langkah pertama, menuangkan bahan-bahan ini ke dalam gelas kimia. Kedua, yaitu kita akan melakukan pengadukan pada setiap gelas kimia. Ketiga, kita akan melakukan pengamatan, dan keempat, memasukkan ke dalam tabel yang berada di sini. Pada percobaan gelas kimia yaitu air atau aqueous dengan NaCl, maka akan tercampur sempurna dan tidak terdapat endapan, maka akan masuk ke dalam tabel yang tercampur sempurna. Percobaan B, aqueous dengan pasir akan tidak tercampur sempurna dan terdapat endapan, maka akan masuk ke dalam tabel yang tidak tercampur sempurna. Yang ketiga, pada gelas kimia bagian C, aqueous dengan gula akan tercampur sempurna dan tidak terdapat endapan, maka akan masuk ke dalam tabel yang tercampur sempurna. Yang keempat, yaitu gelas kimia bagian D, yaitu CaCO3 dengan aqueous. Ini berwarna keruh dan terdapat endapan, maka akan masuk ke dalam tabel yang tidak tercampur sempurna. Pada gelas kimia bagian E, yaitu serbuk Fe dengan aqueous, terdapat endapan dan tidak tercampur secara sempurna, maka masuk ke dalam yang tidak tercampur sempurna. Percobaan ini juga terdapat zat pelarut dan terlarut pada setiap gelasnya, yaitu pada gelas kimia percobaan A, zat pelarutnya yaitu aqueous dan terlarutnya NaCl. Pada gelas B, zat terlarutnya yaitu pasir dan pelarutnya aqueous. Pada percobaan C,
zat pelarutnya aqueous dan zat pelarutnya gula. Pada percobaan D, yaitu zat pelarutnya aqueous dan zat terlarutnya CaCO3. Pada percobaan E, zat pelarutnya aqueous dan zat terlarutnya C2Fe. Dan di percobaan ini juga terdapat variabelnya, yaitu variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas dari percobaan ini adalah zat terlarut yang terdiri dari NaCl, pasir, gula, C2Fe, dan CaCO3. Pada variabel kontrolnya yaitu jumlah aqueous pada tiap gelas kimia sebanyak 100 ml, dan variabel terikatnya yaitu zat yang terlarut sempurna atau tercampur sempurna, yaitu campuran homogen, dan zat yang tidak tercampur secara sempurna atau terdapat endapan, yaitu campuran heterogen. Keadaan dari kelima gelas kimia setelah melalui proses pengadukan. Pada gelas A, aqueous dengan garam tidak terdapat endapan dan tercampur sempurna. Pada gelas B, aqueous dengan pasir terdapat endapan. Pada gelas C, aqueous dengan gula tercampur secara sempurna. Dan pada bagian gelas kimia bagian D, CaCO3 dengan aqueous terdapat endapan dan berwarna keruh. Pada bagian gelas kimia bagian E, C2Fe dengan aqueous tidak tercampur secara sempurna dan terdapat endapan. Berdasarkan percobaan ini, larutan yang termasuk ke dalam campuran homogen. Campuran homogen sendiri adalah campuran yang terdiri atas dua atau lebih zat yang tercampur secara sempurna dan secara merata. Larutan pada percobaan ini adalah larutan A dan larutan C. Hal ini bisa terjadi karena garam dengan gula, partikelnya ketika jatuh di dalam gelas kimia yang berisikan aqueous, partikelnya akan menyebar dan tidak terdapat endapan, serta tidak terlihat zat pelarut dan terlarutnya, sehingga zat isinya termasuk yang tercampur secara sempurna. Sedangkan campuran heterogen pada percobaan ini adalah yaitu larutan B, larutan D dan E. Campuran heterogen sendiri yaitu campuran yang terdiri atas dua atau lebih zat yang tidak tercampur secara merata atau terdapat endapan. Hal ini bisa terjadi pada percobaan ini karena pasir, CaCO3, dan C2Fe ketika diaduk di dalam gelas kimia yang berisikan aqueous, maka partikelnya akan tidak merata dan akan menyebabkan endapan, sehingga terdapat atau terlihat zat terlarutnya dan zat pelarutnya, sehingga zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Yang membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen adalah komposisi sifat. Komposisi sifat dari campuran homogen yaitu beragam, merata, sedangkan campuran heterogen tidak. Campuran yang kedua yaitu visibilitas dari campuran homogen, yaitu campuran homogen tidak zat terlarutnya tercampur secara sempurna atau merata sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang, sedangkan campuran heterogen berwarna keruh dan terdapat zat terlarutnya sehingga dapat terlihat oleh mata. Dan endapan pada campuran homogen tidak terdapat endapan, sedangkan campuran heterogen terdapat endapan. Berdasarkan kesimpulan yang dapat saya ambil dari percobaan kali ini adalah larutan yang terdapat pada gelas kimia tercampur sempurna atau terdapat tidak terdapat zat terlarutnya, yaitu campuran homogen
pada percobaan ini yang termasuk yaitu gelas kimia bagian A dan bagian C. Sedangkan larutan yang berada pada gelas kimia yang zat terlarutnya masih terdapat pada larutan itu termasuk campuran heterogen. Pada percobaan ini yang termasuk ke dalam campuran atau larutan ini adalah gelas kimia bagian B, D, dan E. Sekian presentasi kali ini. Apabila kata-kata yang kurang enak di hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam dari lubuk hati yang dalam. Saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.